Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk saat ini kita menuju ke chapter 12 atau bab 12 mengenai desain sistem. Tujuan mempelajari materi desain sistem ini yang pertama yaitu menggambarkan fase desain khususnya dari blok pembangun informasi Anda. Kemudian untuk yang kedua mengenali dan membedakan beberapa strategi desain sistem. Yang ketiga menjelaskan tugas fase desain khususnya pada solusi berbasis komputer untuk proyek pengembangan in-house. Kemudian yang keempat ini menjelaskan fase desain khususnya solusi berbasis komputer yang melibatkan procurement dari solusi perangkat lunak sistem komersial. Ini adalah gambar dari blok sistem pembangun informasi. Kemudian kita menuju ke materi awal yaitu mengenai pengertian atau definisi dari desain sistem itu sendiri. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai analisa sistem, sekarang kita menuju ke desain sistem karena mata kuliah ini mengenai analisa dan desain sistem. Apa yang dimaksud desain sistem itu sendiri? Jadi secara harfiah di situ dijelaskan bahwa sistem desain atau desain sistem adalah mengenai spesifikasi solusi berbasis komputer yang terinci. Dapat juga disebut physical design. Dan jika nanti seorang analis sistem menekankan pada masalah bisnis, jadi pada saat kemarin kita berbicara mengenai analisis sistem, itu penekanannya pada masalah bisnis. Sebaliknya, desain sistem ini fokus pada segi teknis atau implementasi sebuah sistem. Untuk pendekatan desain sistem itu sendiri ada beberapa. Di sini ada yang pertama dari model driven. Ini adalah sebuah pendekatan desain sistem yang menekankan penggambaran model sistem untuk mendokumentasikan aspek teknis dan implementasi dari sebuah sistem. Itu di situ ada beberapa metode ya. Ada beberapa metodologi dan nanti contoh-contohnya. Yang pertama dari desain terstruktur modern. Kemudian ada information engineering, kemudian ada prototyping, ada object oriented ya. Kemudian ada RAD nanti, ini adalah rapid application development. Kemudian ada juga JAD, nanti joint application development. Kita lihat satu persatu dari beberapa pendekatan desain sistem itu sendiri. Untuk yang pertama kita pendekatan model driven ya. Jadi pendekatan tadi sudah saya sampaikan, itu adalah sebuah pendekatan desain sistem yang menekankan penggambaran model sistem untuk mendokumentasikan aspek teknis dan implementasi dari sebuah sistem. Ada beberapa metodologi nanti itu difiturkan dalam metodologi dan nanti ada pendekatan yang termasuk pendekatan model driven itu yang pertama modern structure design atau desain terstruktur modern, sebuah teknis. Jadi ini sebuah teknik yang mendekomposisi atau menguraikan proses-proses sistem menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola. Ini adalah desain terstruktur modern. Teknik berorientasi proses untuk mengubah proses program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan sebuah program komputer yang lebih mudah diimplementasikan dan dipelihara atau diubah. Sinonimnya, walau secara teknis tidak akurat, itu dianggap sebagai top-down program design dan structure programming. Konsepnya sebenarnya sangat sederhana. Mendesain program sebagai hierarki top-down dari berbagai modul. Modul adalah sekelompok instruksi atau sebuah paragraf
subprogram atau subrutin. Hierarki modul top-down dikembangkan sesuai aturan dan petunjuk desain. Jadi hanya menggambar sebuah grafik hierarki atau struktur pada program, bukanlah desain terstruktur. Desain terstruktur dipertimbangkan sebagai teknik berorientasi proses yang menekankan blok pembangun proses dalam sistem informasi kita, khususnya proses perangkat lunak. Desain terstruktur berusaha memfaktorkan sebuah program ke dalam hierarki modul top-down yang memiliki properties berikut ini. Ya, jadi modul itu harus sangat kohesif. Karena tadi ini ya, inti atau fokus dari desain terstruktur modern ini adalah teknik desain sistem yang menguraikan sistem atau proses sistem ke dalam beberapa komponen yang bisa dimanage, yaitu dengan dibagi menjadi beberapa modul sistem ya, supaya pengelolaannya lebih mudah. Jadi tidak satu kesatuan, tapi beberapa modul-modul yang nanti saling berintegrasi, saling berinteraksi. Ada beberapa properti yang harus kita penuhi, yaitu modul harus sangat kohesif ini ya. Yang pertama, modul harus sangat kohesif. Masing-masing modul hanya melakukan satu fungsi. Hal ini akan membuat modul akan dapat digunakan kembali dalam program yang akan datang, reusable ya. Yang kedua, modul harus loosely coupled. Dengan kata lain, modul harus memiliki ketergantungan yang sangat minimal satu sama lain. Hal itu akan meminimalkan akibat yang disebabkan oleh perubahan yang akan datang pada modul terhadap modul lain. Jadi diusahakan ketergantungannya sangat minimal. Ya, tidak ketergantungan secara penuh. Modul ini ketergantungan dengan modul A, tergantung modul B. Jadi nanti kalau ada perubahan berarti harus mengubah dua-duanya. Gitu ya. Tapi kalau ketergantungannya sangat minimal, ya, itu nanti akan sangat mudah sekali untuk mengubah salah satu modul tanpa harus mempengaruhi modul yang lain. Model perangkat lunak yang berasal dari desain terstruktur ini disebut structure chart atau produk akhirnya yaitu desain terstruktur, grafik terstruktur ini ya. Seperti ada pada gambar. Grafik terstruktur ini dapat diperoleh dengan mempelajari aliran data melalui program tersebut. Desain terstruktur dilakukan selama desain sistem. Desain terstruktur tidak mengacu ke seluruh aspek desain. Misalnya, desain terstruktur tidak akan membantu Anda mendesain input, output, atau database. Ya, jadi ini adalah gambar dari grafik terstruktur ini ya. Ketika ada approve dari aplikan, ya, dari seorang orang yang mengisi sebuah aplikasi, di situ yang pertama nanti akan mendapatkan akun yang lama, kemudian akan di sini akan menentukan penerimaannya. Ini menyimpan aplikasi yang sudah beberapa aplikasi itu maksudnya seperti aplikan tadi ya. Jadi seorang aplikan mengirim sebuah aplikasi itu semacam lamaran ya atau proposal. Kemudian dia nanti akan direview di sini. Di review nanti akan ada pilihannya apakah di accept atau di reject di sini. Untuk pendekatan model driven yang berikutnya yaitu information engineering. Information engineering merupakan teknik model driven dan data center. Ini ya. Tetapi prosesnya sangat sensitif yang dapat digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan mendesain sistem informasi. Peralatan utama information engineering ini adalah diagram model data. Meliputi analisis persyaratan area bisnis, di mana aplikasi sistem informasi ditulis dan diprioritaskan. Aplikasi yang telah diidentifikasi di dalam information engineering menjadi proyek tempat diterapkannya metode desain dan analisis sistem lain untuk mengembangkan sistem produksi. Metode-metode tersebut dapat melibatkan beberapa kombinasi analisis terstruktur modern. Ya.
desain struktur modern, prototyping, dan analisis dan desain berorientasi objek. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa pendekatan model driven yang ada. Ya. Toolnya tadi diagram model data seperti yang dapat di gambar berikut ini. Ya. Contoh diagram hubungan entitas fisik untuk information engineering. Ya. Anda sudah pernah belajar mengenai IRD ya, semacam ini atau relasi di dalam sistem basis data. Ya, ada reservation, kemudian ada field-fieldnya atau kolom-kolomnya dengan tipe jenis datanya. Kemudian ada beberapa tabel lain yang berelasi. Di sini ada tabel lain yang juga berelasi dengan tabel reservation ini. Ya. Berikutnya model driven pendekatan model driven prototyping atau prototype. Ya. Prototyping atau prototype ini adalah termasuk yang paling banyak. Ya. Jadi saat ini beberapa analis dan desainer lebih memilih prototyping ini ya. Sebuah pendekatan desain berbasis engineering modern. Pendekatan prototyping ini adalah merupakan proses iteratif yang melibatkan hubungan kerja yang dekat antara desainer dan pengguna. Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan seperti berikut ini. Yang pertama, prototyping menyarankan dan meminta partisipasi aktif dari pengguna akhir atau end user. Hal ini meningkatkan moral pengguna akhir dan mendukung proyek tersebut. Moral pengguna akhir ditingkatkan karena sistem tampak nyata bagi mereka. Untuk yang berikutnya, yang kedua, keuntungannya atau kelebihannya. Iterasi dan perubahan adalah sebuah konsekuensi alami dari pengembangan sistem, di mana pengguna akhir cenderung merubah pikiran. Prototyping lebih sesuai untuk situasi tersebut karena asumsi bahwa prototype berkembang melalui iterasi ke dalam sistem yang diinginkan. Yang ketiga, telah sering dikatakan bahwa pengguna akhir tidak tahu sepenuhnya persyaratan mereka sampai mereka melihat persyaratan tersebut diimplementasikan. Nah, jika iya, memang prototyping ini mendukung filosofi ini ya. Prototype adalah model yang aktif, tidak pasif dan yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan dan dialami oleh pengguna akhir. Sehingga tadi ada interaksi ya. Yang berikutnya, prototype yang telah disetujui atau diterima merupakan ekuivalen spesifikasi desain kertas dengan sebuah pengecualian. Error dapat diketahui lebih awal dengan menggunakan metode ini ya. Prototyping dapat meningkatkan kreativitas karena memungkinkan umpan balik pengguna yang lebih cepat yang dapat mengarahkan kepada solusi yang lebih baik. Jadi kuncinya karena ada interaksi, kita akan lebih cepat mendapatkan umpan balik dari pengguna untuk peningkatan kreativitas dari hasil pendekatan ini ya. Yang terakhir, prototype itu dapat mempercepat beberapa fase dari siklus hidup, bahkan mungkin melewati programmer. Pada kenyataannya, prototyping mengkonsolidasi bagian dari fase-fase yang biasanya terjadi setelah fase lain terjadi. Ada keuntungannya, ada juga beberapa yang harus kita hindari ini ya, atau kekurangannya. Jadi terdapat juga memang beberapa kelemahan pendekatan prototyping ini. Sebagian kelemahan dan kelemahan tersebut dapat diungkapkan dalam sebuah pernyataan. Prototyping mendorong jalan pintas yang berisiko di seluruh siklus hidup. Ya, untungnya beberapa perangkap di bawah ini dapat kita hindari melalui disiplin yang sangat tepat. Apa saja yang merupakan yang harus kita hindari? Yang pertama, prototyping mendorong kembali ke siklus hidup code, implement, and repair yang sebelumnya telah mendominasi sistem informasi. Seperti yang telah dipelajari oleh perusahaan, sistem yang dikembangkan dalam bahasa prototyping dapat menghasilkan masalah maintenance yang sama dihadapi oleh sistem legacy yang dikembangkan dalam beberapa bahasa. Yang kedua, prototyping tidak menghilangkan kebutuhan fase analisis sistem. Jadi tidak menghilangkan kebutuhan fase analisis sistem prototype ini ya. Prototype dapat menyelesaikan masalah dan kesempatan yang salah semudah seperti yang dilakukan oleh sistem yang dikembangkan secara konvensional. Artinya tetap memerlukan ini ya, fase analisis sistem ya. Tapi sebenarnya lebih mudah untuk dilewati.
Yang ketiga, Anda tidak dapat sepenuhnya mengganti prototipe untuk spesifikasi kertas. Tidak ada seorang ahli yang akan membuat prototipe sebuah mesin tanpa beberapa desain kertas. Ya, tanpa ini ya. Jadi seperti arsitek tanpa sebuah blueprint itu tidak memungkinkan ya. Kalau arsitek akan membangun atau mendesain sebuah gedung tanpa adanya blueprint ya. Sama dengan ini, jadi tidak dapat sepenuhnya mengganti prototipe untuk sebuah spesifikasi kertas. Berikutnya, banyak masalah desain yang tidak dapat diselesaikan dengan prototyping. Masalah-masalah tersebut dapat dilupakan jika Anda memang berhati-hati. Berikutnya, prototyping sering mendorong kepada komitmen dini terhadap sebuah desain. Biasanya desain pertama yang dikembangkan. Selama prototyping, lingkup dan kompleksitas sebuah sistem dapat cepat berkembang lebih dari rencana semula. Hal ini akan dengan mudah keluar dari kontrol. Jadi akan lebih cepat mudah keluar dari kontrol yang ada karena lingkup dan kompleksitas sebuah sistem itu dapat cepat berkembang lebih dari rencana semula pada saat prototyping berjalan. Berikutnya, performasi prototyping sering lebih lambat daripada bahasa generasi ketiga yang setara dengannya. Walaupun sebenarnya perbedaan tersebut tidak lagi menjadi masalah ya. Kemudian ini adalah sebuah contoh screen atau layar prototype ya. Kita lanjutkan mengenai pendekatan model driven yang berikutnya yaitu object oriented design ya atau OOD gitu ya, object oriented design. Ini adalah merupakan strategi desain yang terbaru. Konsep di belakang strategi dan teknologi ini tercakup secara luas pada bab-bab yang membahas mengenai desain dan pemodelan berorientasi objek yang menggunakan UML tentunya. Teknik ini adalah perluasan dari strategi analisis berorientasi objek yang digambarkan pada bab sebelumnya. Teknologi dan teknik objek merupakan usaha untuk menghilangkan permisahan yang menyangkut data dan proses. Jadi teknik object oriented design ini adalah digunakan untuk memperbaiki definisi persyaratan objek yang telah didefinisikan lebih awal selama analisis dan untuk mengenali objek dengan desain spesifik. Contoh dari contoh model desain berorientasi objek ini menggunakan sequence diagram ya. Jadi ada beberapa perurutan diagram yang berurutan ya. Dan ada umpan baliknya. Berikutnya mengenai Rapid Application Development atau RAD. Ini adalah gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur khususnya Information Engineering Data Driver dengan teknik prototyping dan teknik Joint Application Development untuk mengakselerasi pengembangan sistem untuk mempercepat ya. Mergernya itu untuk mempercepat. Jadi sebuah RAD itu sebuah pendekatan dan desain sistem yang menggunakan teknik terstruktur, prototyping dan JAD untuk mengembangkan sistem secara cepat. Sedangkan JAD sendiri itu adalah sebenarnya ini sudah pernah disinggung pada saat bab sebelumnya. Ini adalah sebuah teknik yang melengkapi analisis sistem dan teknik desain lain dengan cara menekankan participative development di antara sistem owner, user, designer, dan builder. Selama sesi JAD pada desain sistem, desainer sistem akan mengambil peran sebagai fasilitator pada beberapa workshop sehari yang dimaksudkan untuk menyelesaikan isu-isu desain dan produk. Jadi yang ini yang khusus yang berbeda nantinya. JAD merupakan elemen penting yang memberikan kontribusi besar terhadap akselerasi yang menjadi fokus dari RAD tadi ini ya. Ini adalah contoh model desain berorientasi objek ya.
in-house development projects ya, sedang dibangun. Sistem konteks ini ya, maaf ya, konteks desain sistem untuk pengembangan in-house ini contoh gambarnya. Kemudian desain sistem ya, atau tugas desain sistem untuk pengembangan in-house ya. Desain database yang pertama mendesain arsitektur aplikasi ini ya, desain arsitektur aplikasi. Menetapkan teknologi yang akan digunakan oleh seseorang, beberapa atau seluruh sistem informasi, khususnya pada data, proses, antarmuka, dan komponen jaringan mereka. Jadi mendesain arsitektur aplikasi ini melibatkan pertimbangan teknologi jaringan dan pengambilan keputusan bagaimana data, proses, dan antarmuka dari sistem akan didistribusikan di sekitar lokasi bisnis. Berikutnya, kedua, kaitannya dengan desain sistem untuk pengembangan in-house suatu solusi membangun. Dalam desain database system, umumnya tugas desain sistem selanjutnya adalah mengembangkan spesifikasi desain database yang sesuai. Desain data berkembang terus sehingga menjadi tidak hanya sekedar tata letak sederhana dari record. Database adalah sumber yang digunakan secara bersama-sama, share resource ya. Beberapa program akan menggunakannya secara khusus. Program yang akan datang dapat menggunakan database tersebut dalam cara yang belum diketahui sebelumnya. Akibatnya, desainer harus memberikan perhatian khusus untuk mendesain database yang dapat beradaptasi dengan persyaratan dan pengembangan pada masa yang akan datang. Jadi, supaya mengikuti perkembangan, desain database sistemnya memang untuk visioner atau untuk pandangan ke depan ya. Itu adalah diagram aliran data fisik ya. Sudah diagram aliran data fisik ini ya, itu DFD itu ya. Ini adalah contoh screen prototype output untuk mendesain antarmuka sistemnya. Kemudian ini adalah contoh screen prototype dialog antarmuka atau kotak dialog ya. Yang ini adalah konteks desain sistem untuk solusi perangkat lunak komersial on the shelf ya. Jadi desain sistem untuk solusi dari buy atau pembeli tadi. Ini adalah tugasnya apa? Di sini ada yang pertama yaitu tugas pertama adalah meneliti alternatif teknis. Tugas ini mengidentifikasi spesifikasi yang penting untuk perangkat lunak dan atau perangkat keras yang harus dipilih. Tugas tersebut melibatkan fokus ditentukan pada fase analisis persyaratan. Persyaratan tersebut menentukan fungsionalitas, fitur, dan parameter performansi penting untuk perangkat lunak atau perangkat keras baru. Di sebagian besar analis membaca majalah dan jurnal yang sesuai dan menggunakan internet untuk membantu mereka mengidentifikasi spesifikasi dan masalah teknis dan bisnis dan spesifikasi yang akan penting bagi keputusan pemilihan. Sumber informasi ini ya, standar internal. Standar internal yang sudah ada untuk pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak, beberapa perusahaan menegaskan bahwa teknologi tersebut akan dibeli dari vendor khusus jika mereka menawarkannya. Misalnya, beberapa perusahaan yang telah memiliki standarisasi pada merek-merek tertentu untuk mikrokomputer, terminal, printer, sistem manajemen database, manajer jaringan, perangkat lunak komunikasi data, spreadsheet, dan bahasa pemrograman. Pekerjaan rumah kecil ini sebenarnya dapat menyelamatkan Anda dari penyelidikan yang tidak perlu. Yang kedua, layanan informasinya atau layanan informasinya itu terutama dimaksudkan untuk terus-menerus mensurvei pasar untuk produk baru dan memberikan saran kepada pembeli prospek tentang spesifikasi apa yang harus dipertimbangkan. Mereka juga memberikan informasi seperti jumlah instalasi dan kepuasan pelanggan pada produk tersebut. Yang terakhir, surat kabar dan tabloid perdagangan itu juga bisa menawarkan berbagai artikel dan pengalaman mengenai berbagai tipe perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat Anda pertimbangkan. Banyak nanti ya, banyak ditemukan di perpustakaan sekolah dan perusahaan.
Bahkan langganan juga kadang-kadang bisa gratis juga tersedia ini ya. Surat kabar dan tablet perdagangan ini. Yang berikutnya mengumpulkan proposal atau kuotasi dari vendor. Tugas selanjutnya adalah mengumpulkan proposal untuk quote dari vendor. Jika perusahaan Anda berkomitmen untuk melakukan pembelian dari sumber tunggal, IPM misalnya, maka tugas tersebut akan menjadi lebih informal. Jadi Anda dapat dengan mudah menghubungi pemasok dan meminta daftar harga. Tapi sebagian besar keputusan menawarkan beberapa alternatif. Pada situasi ini, indera bisnis Anda yang bagus akan mengatakan bahwa Anda telah menggunakan pasar kompetitif untuk keuntungan Anda. Pengumpulan tugas yang menghargai satu dari dua dokumen berikut, Request for Question atau RFQ atau Request for Proposal RFP. Ya, di sini permintaan quotation digunakan ketika Anda telah membuat keputusan pada produk tertentu, tetapi produk tersebut dapat diperoleh dari beberapa distributor. Masalah utamanya adalah untuk mengumpulkan konfigurasi spesifik, harga, persetujuan pemeliharaan, kondisi yang menyangkut perubahan yang dibuat oleh pembeli, dan pelayanan. RFP dapat dianggap sebagai sebuah superset dari RFQ ya. RFP dapat dianggap sebagai sebuah superset dari RFQ. Keduanya mendefinisikan kriteria pemilihan yang akan digunakan pada validasi selanjutnya. Tujuan RFP adalah mengkomunikasikan persyaratan dan fitur yang diinginkan kepada vendor. For positif, persyaratan dan fitur yang diinginkan harus digolongkan sebagai mandatory ya, yang harus dilakukan oleh vendor. Nah, ini sangat penting. Ya. Ini adalah contoh dari permintaan proposal untuk desain tadi ya, kaitannya dengan RFP tadi ya. Request for proposal, ada pendahuluan, kemudian rangkuman kebutuhan, penjelasan RFP-nya, bagian yang perlu dilakukan oleh vendor. Di situ ada call for action on part of vendor. Standar dan instruksi itu terdiri dari jadwal event yang mengarahkan kepada kontrak, aturan dasar yang menentukan keputusan seleksi. Ya, siapa berbicara dengan siapa dan kapan, siapa yang membayar dan untuk apa, format yang diperlukan untuk proposal, ekspektasi demonstrasi, ekspektasi kontraktual, dan referensi yang diharapkan, juga ekspektasi dokumentasi. Persyaratan dan fiturnya di dalam proposal itu dijelaskan ada hardware, software, dan layanan atau service ya. Jadi kalau hardware atau perangkat keras itu persyaratan, fitur dan kriteria mandatory, kriteria yang penting dan kriteria yang diinginkan. Sama dengan halnya dengan software atau perangkat lunak. Selain ada persyaratan, fitur, dan kriteria mandatory, mereka juga berharap ada kriteria penting dan kriteria yang diinginkan. Jangan untuk layanan sendiri, persyaratan mandatory, persyaratan penting, persyaratan yang diinginkan. Yang terakhir, technical questionnaire atau questionnaire teknis dan kesimpulan. Tugas berikutnya itu mengevaluasi dan meranking proposal vendor. Ya, proposal yang sudah divalidasi sekarang dapat dievaluasi dan diranking. Evaluasi dan perangkingan pada kenyataannya merupakan analisis cost benefit yang lain yang dilakukan selama pengembangan sistem. Kriteria evaluasi dan sistem scoring harus ditentukan sebelum evaluasi aktual terjadi supaya tidak terjadi bias terhadap kriteria dan scoring pada semua proposal lainnya. Tugas berikutnya menyerahkan atau melepaskan kontrak dan menginterogasi vendor. Kaitannya dengan asesmen visibility-nya ya. Ya, dan scoring sistemnya itu ada yang hard dollar cost, soft dollar cost. Kalau hard dollar cost, jadi Anda hanya membayar untuk vendor yang terpilih atau dipilih ya untuk mengevaluasi ini. Kalau soft dollar cost itu tambahan saja, tambahan biaya yang memang akan diterima ketika kita memilih beberapa atau vendor tertentu untuk menjadikan sebagai shortcoming. Pengaruh keputusan membeli pada sisa fase siklus hidup ini ya, ada award contract and debrief vendor. Ya.
Yang pertama, menegosiasi kontrak dengan vendor yang terpilih, menjelaskan vendor atau memberi penjelasan kepada vendor ya beberapa proposal yang telah disubmit. Ya, tidak perlu menawarkan second chance atau kesempatan kedua, tetapi untuk menginformasikan mereka ke beberapa kelemahan dari pre-chess itu ya dalam proposal mereka dan atau produk. Pengaruh keputusan membeli pada sisa fase siklus hidup. Jadi tidak cukup hanya membeli atau membangun sistem yang memenuhi persyaratan sistem target di sini ya. Harus memang berintegrasi atau mengantar muka sistem baru tersebut kepada beribu sistem yang lain yang sudah ada dan sangat berguna bagi kepentingan bisnis. Ya, untuk yang pertama analisis decision ya, untuk membuat revisi pada model yang merefleksikan atau mencerminkan solusi yang berbayar, mengimplementasikan solusi berbayar, mengintegrasikan permasalahan untuk direvisi secara bisnis. Dan yang terakhir, desain sendiri itu adalah spesifikasi teknik untuk sebuah bagian atau subset dari sebuah program yang mengintegrasikan solusi terbang, yang mengintegrasikan solusi yang telah dibangun, dan solusi yang telah dibayar. Desain itu ya, jadi untuk mengintegrasikan itu ya antara solusi yang sedang dibangun atau sudah dibayar. Baik, itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.